Ini adalah part 2-nya karena part 1 sepertinya terlalu panjang. Jadi, saya ulangi untuk bagian problem dari pesta Kim atau Kim Parties Problem. Jadi Kim ingin mengadakan pesta ulang tahun, jadi dia mempertimbangkan 3 lokasi tempat, ada outdoor, indoor, dan teras atau porch. Nah, di sini memakai decision tree, di mana untuk pembuatan decision tree di sini adalah ada decision node dengan simbol persegi atau kotak. Nah, ini adalah keputusannya. Jadi bagian keputusannya mana sih yang harusnya nanti dipilih gitu. Nah, ini adalah change node. Yang bulat-bulat ini adalah change node. Jadi ini adalah pilihannya. Nah, dari pilihan ini nanti akan dipilih mana sih decision yang paling tepat atau decision yang untuk alternatif. Yang kebetulan di sini ada tadi ya, 3 lokasi outdoor, porch, dan indoor. Untuk iklimnya ada sunny, rainy, sunny, rainy, sunny, rainy gitu ya. Karena seperti Indonesia itu ya, ada 2 musim, musim hujan dan musim panas. Nah, kemudian di sini ada penjelasan dari decision tree tersebut, dari nodes-nodesnya. Decision node berbentuk persegi, melambangkan titik dalam tree yang menyatakan titik pengambilan keputusan. Decision maker mempunyai kebebasan penuh untuk mengambil keputusan. Kemudian untuk yang change node, yang berbentuk bulat ini melambangkan uncertain variable. Decision maker tidak mempunyai kontrol terhadap outcome variabel ini, karena tadi ya ditentukan nanti ada probabilitas dari percabangannya. Nah, untuk menyelesaikan dari masalahnya si Kim, ini kita menggunakan 5 rules aksioma tadi ya. Ada ordering rule, equivalence rule, substitution rule, dan decomposition rule, serta choice rule. Dari ordering rule, jadi hasil yang memungkinkan atau possible outcome, jadi ini pasangan-pasangannya ya. Jadi ada outdoor sunny, outdoor rainy, porch sunny, porch rainy, indoor sunny, dan indoor rainy. Nah ini untuk possible outcome, dan kemudian tujuan atau objektifnya adalah memaksimumkan kepuasan. Jadi mana sih yang paling memuaskan, diadakan di mana nanti lokasinya. Hasil terbaik atau best outcome pengennya si Kim itu mengadakan di outdoor ketika cuacanya adalah sunny atau ketika cerah ya. Kemudian hasil terburuknya atau worst outcome-nya adalah ketika diadakan di luar dan ternyata hujan. Nah, ini adalah worst outcome. Nah, ini ada equivalence rule. Jadi semua intermediate outcome ditentukan ekuivalensinya terhadap best outcome dan worst outcome. Jadi di sini outdoor sunny itu ekuivalensi dengan outdoor sunny 1 ya, karena memang ini yang best outcome-nya. Kemudian outdoor rainy adalah 0. Karena ini jadi diurutkan dari yang best ke worst. Nah, ini untuk yang port sunny, ini ekuivalensi dengan probabilitas dari outdoor sunny, ini 0,95 dan outdoor rainy 0,05. Kemudian di sini ada indoor rainy, ekuivalensi dengan hasil 0,67 outdoor sunny dan 0,33 outdoor rainy. Ini kebetulan memang sudah ditentukan ya, jadi kalian jangan bingung dapat dari mana gitu, karena ini given. Nanti kalau misalnya kalian ada soal probabilitas sendiri, ya nanti tinggal dikalikan probabilitasnya. Kemudian di sini ada indoor sunny, ekuivalensi dengan outdoor sunny 0,57 dan outdoor rainy adalah 0,43. Kemudian di sini ada porch rainy 0,32 dan ekuivalensi dengan outdoor sunny 0,32 dan outdoor rainy 0,8, serta ini ya yang worst outcome, ini adalah outdoor rainy, ekuivalensi dengan nilai outdoor sunny 0 dan outdoor rainy adalah 1. Nah, jadi itu ekuivalensinya. Nah, di sini misalkan probability cuaca besok cerah itu adalah 0,4, kemudian probability cuaca besok hujan adalah 0,6. Mungkin karena udah memasuki musim hujan ya, jadi untuk probabilitas rainy-nya itu lebih besar. Nah, di sini menggunakan substitution rule atau dengan decomposition rule. Jadi substitusi tadi ya. Substitusi dari given data given tadi. Nah, ini dari equivalency rule dimasukkan, kemudian kita dekomposisi. Dekomposisi itu dijadikan satu kan tadi contohnya ditambahkan ya. Nah, untuk outdoor. Outdoor di sini kan pilihannya tinggal outdoor sunny sama outdoor rainy. Nah, dari sini kita tinggal
tambahin aja gitu. Mana yang sama-sama yang outdoor Sani ini ditambahkan. Jadi 0,41 dikali 1. Sebentar, saya coba coret-coret. Oke. Nah ini ya, 0,41. 0,4 dikali 1. 0,4 dikali 1 ditambah 0,6 dikali 0. Hasilnya berapa? 0,4 kan untuk outdoor Sani. Nah, kemudian untuk outdoor ini 0,4 dikali dengan sebentar. Coba. Saya kasih warna beda ya, biar nggak bingung. Nah, kemudian yang sama-sama outdoor ini itu juga dijumlahkan. Jadi 0,4 dikali 0 ditambah 0,6 dikali 1. Jadi hasilnya 0,6. Nah, jadi ini. Kemudian yang ports. Ports di sini kita cek untuk yang OS juga, outdoor Sani. Kita ganti lagi. Jadi di sini 0,4 dikali 0,95. Hasilnya adalah 0,38 ya, tadi saya hitung. Kemudian di sini 0,6 dikali dengan 0,32. Ini hasilnya adalah 0,192. Jadi ketika dijumlahkan hasilnya adalah 0,57 untuk outdoor Sani. Nah, ini ya. Jadi kalian cek yang sama-sama itu dijumlahkan. Kemudian ini gantian yang outdoor ini juga 0,4 dikali 0,05 ditambah dengan 0,6 dikali 0,68. Nih, outdoor ini. Nah, jadi hasilnya 0,43. Jadi coba nanti kalian hitung sendiri, benar nggak sih hasilnya segitu. Dan sama juga kalau yang ini sama, saya lingkarin aja ya, nanti ini tugas kalian ngitung biar tahu perhitungannya seperti apa. Jadi ini yang sama-sama outdoor Sani itu kita hitung bareng. Nah, ini ya. Saya beri tandanya beda. Nah, ini yang outdoor ini. Outdoor, salah. Outdoor ini. Nah, ini juga. Nah, silahkan kalian hitung, benar nggak hasilnya seperti itu. Jadi, ini adalah hasil dari dekomposisi rule. Kemudian, choice rule. Jadi, dipilih di mana lokasi peserta indoor dengan probability untuk mendapatkan best outcome terbesar. Nah, dari perhitungan dekomposisi ini, ternyata dari ini ya, probabilitas yang tadi sudah dihitung, ternyata yang paling besar adalah 0,63. Warnanya beda. Jadi ini ya, yang the best-nya. Nah, yang paling besar probabilitasnya itu ternyata hasilnya adalah ini, outdoor Sani dengan nilai 0,63. Maka dipilihlah untuk lokasi pesta indoor dengan probability best outcome terbesar. Nah, 0,63 ini. Jadi yang dipilih adalah indoor untuk outdoor Saninya. Karena memang daripada mungkin resikonya lebih besar ya ketika dilakukan di outdoor maupun di teras. Kemudian ada expected utility untuk setiap alternatif. Nah, di sini kan tadi yang tadi ya, yang bagian ekuivalensi ini. Kemudian yang sudah dihitung tadi dekomposisinya. Ini tadi kan terpilih. Jadi masing-masing outdoor, ports, dan indoor yang paling besar itu yang mana? Nah, sorry. Nah, ini. Untuk yang outdoor Sani, kan kita kan tadi pilihannya outdoor Sani ya. Jadi outdoor Saninya dimasukkan. Ini outdoor Sani 0,4, outdoor Sani 0,57, dan outdoor Sani 0,63. Nah, ini adalah yang terpilihnya ditaruh di sini. Kemudian kita cek untuk utility-nya.
Nah, kebetulan ada utility ini kan yang paling the best outcome tadi ya, the best outcome-nya ini 1, kemudian ini 0, 0,95, 0,32, 0,57, dan 0,67. Ini diambil dari sini. Nah, yang outdoor sunny, ingat ya, yang outdoor sunny yang dipilih. Karena kan si Kim pengennya di outdoor dan sunny. 0. Ini 1. Nah, jadi diambil dari tadi yang substitution rule tadi. Kemudian kita cek untuk selain menggunakan ini tadi, kita bisa mengecek melalui equivalent monetary or dollar value. Cara lain menggunakan utility value adalah menggunakan equivalent monetary value untuk setiap outcome. Nah, di sini nah ada grafik utility function gitu. Di mana utility function ini biasanya kita hitung berdasarkan tadi yang kalau kalian ingat untuk yang pemulung tadi ya, kan ada utility-nya. Kalau misalnya dia nggak dapat apa-apa, UX-nya itu, kalau UX 0 itu $0 berarti 0. Kalau UX-nya tadi $499.900 kalau nggak salah ya. Tadi itu hasilnya adalah 10 untuk utility-nya. Dan untuk yang $1 juta utility-nya adalah 16. Nah, ini adalah salah satu contoh utility function. Nah, ini sebenarnya biasanya utility function ini kalau misalnya kita belum punya, itu biasanya ada given-nya. Nah, ini tergantung dari permasalahannya ya. Jadi nggak semua utility function itu langsung bisa diplotkan di sini. Nah, utility function ini juga nanti berkaitan dengan preferensi seorang decision maker-nya yang tadi saya bilang ada risk averse, ada risk netral, ada risk taker. Nah, ini biasanya grafiknya akan berbeda. Kebetulan kalau yang ini adalah risk netral. Nah, ini tinggal dipasangin aja ketika preference atau probability-nya adalah 1. Nah, nih, 1 di sini. Nah, dollar value-nya itu berapa? Setara dengan berapa dolar sih? Gitu. Nah, kalau di sini setara dengan $100. Jadi kepuasan kan tadi kepuasan Kim ya kita nggak ngomongin profit dan lain sebagainya, tapi kepuasan Kim ketika outcome-nya itu outdoor sunny dengan probability utility value-nya adalah 1, itu tuh kepuasannya itu tuh senilai $100. Nah, ketika diadakan di port sunny itu kepuasannya itu di angka 0,95 ya tadi. Nah, ini di angka 0,95 kan. Di angka 0,95 itu setara dengan, nah ini tinggal di ini aja, lurusin ini karena nggak lurus. Ya, anggap aja nih garis lurus. Jadi di $90 untuk kepuasannya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi tinggal diurutin. Kalau outdoor ini itu ya kepuasannya 0. Ya kan? Karena memang dia pengennya ya di outdoor sunny. Worst outcome-nya adalah 0 gitu. Jadi nggak bernilai lah buat dia ketika outdoor dan rainy. Itu udah nggak mood banget ya kalau misalnya kita ngadain pesta seperti itu. Indoor rainy tadi juga 0,67. Nah, indoor rainy ini nilainya adalah 0,67 untuk utility-nya. Kita cek 0,67. Anggaplah sini ya. Sorry. Nah, nilainya $50. Jadi setara dengan $50. Istilahnya ini di tengah-tengah kan dia. Nah, ini adalah alternatif pilihan yang terbaik kalau kita hitung gitu ya secara value-nya itu di sini yang best outcome-nya di indoors. Nah, jadi seperti itu untuk menghitung dari utility function. Jadi untuk grafiknya ini utility function itu biasanya memang sudah diketahui ya. Jadi karena tergantung dengan preferensi penggunanya. Makanya biasanya dia sudah diketahui dan kita tinggal cocokin aja. Oh, ketika probability ini nanti setara dengan berapa dolar gitu nilainya. Kalau probability-nya sekian setara dengan berapa dolar. Jadi untuk utility function seperti itu. Ya bisa bikin sendiri tapi kita harus punya preferensinya dulu.
Jadi itu untuk yang part 2-nya, semoga lebih paham gitu ya ketika dijelaskan, sehingga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.